dengan NIM 25272222087, Prodi PIAUD semester ganjil dari Fakultas Taimo Api Sampang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori behavior, di mana teori behavior ini biasanya sering digunakan dalam keseharian kita. Mari kita simak. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang teori behavior atau perilaku manusia. Behavior adalah sebuah tindakan atau respon manusia yang dapat diamati atau dirasakan. Memahami perilaku penting karena membantu kita berinteraksi dengan orang lain, memahami diri sendiri, dan menciptakan lingkungan yang sehat. Misalnya, ketika seorang teman tersenyum pada kita, itu bukan berarti sekedar ekspresi wajah, tapi menunjukkan rasa ramah dan positif dalam perilaku sosialnya. Behavior berasal dari kata bahasa Inggris yaitu behave yang berarti berperilaku. Secara psikologi, behavior adalah tindakan atau respon manusia yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis behavior itu ada 4. Yang pertama, behavior eksternal, behavior internal, behavior adaptif, dan behavior maladaptif. Behavior eksternal yaitu sebuah tindakan yang secara fisik terlihat. Contohnya, seorang anak mengangkat tangan ketika menjawab pertanyaan dari guru. Jadi, ketika kita memberikan sebuah pertanyaan kepada anak didik kita, otomatis anak didik kita itu akan mengangkat tangannya. Seperti, anak-anak, hari ini ada yang membawa bekal tidak? Anak-anak itu pasti akan mengangkat tangannya dan menjawab, "Ada, Bu." Ada pula yang menjawab, "Tidak ada, Bu." Seperti itu. Yang kedua, behavior internal. Behavior ini yaitu sebuah tindakan yang terjadi di dalam pikiran kita atau perasaan kita. Otomatis behavior ini tidak terlihat secara langsung, karena behavior ini melibatkan perasaan kita dan pikiran kita. Contohnya, perasaan takut saat kita menghadapi sebuah masalah. Otomatis ketika kita menghadapi masalah, kita itu akan merasa takut karena kita itu belum menghadapinya. Yang kedua itu behavior adaptif. Behavior ini perilaku yang membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, ketika seorang murid belajar komputer agar lebih produktif. Jadi anak ini mau belajar agar dia bisa menjadi lebih produktif lagi. Dan ada juga contoh yang seorang anak yang belajar disiplin karena ingin mendapatkan reward di sekolahnya. Otomatis anak ini rajin-rajin belajar, rajin masuk sekolah agar dia itu bisa mendapatkan reward yang baik di sekolahnya. Yang terakhir itu behavior maladaptif, di mana behavior ini sebuah perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Contohnya ketika ada seseorang yang merokok secara berlebihan meskipun dia sudah tahu bahwa merokok ini berdampak buruk pada kesehatannya, tapi dia tetap merokoknya itu secara berlebihan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi behavior. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi behavior. Yang pertama, faktor internal, di mana faktor ini mengandung genetik, temperamen, motivasi, dan emosi. Contohnya, ketika ada seorang anak yang pemalu sejak kecil, dia itu pasti cenderung pendiam di dalam kelas, meskipun banyak teman-temannya yang menyapa dia, tapi dia tetap diam, tidak suka keramaian karena dia malu untuk menyapa teman-temannya. Yang kedua itu faktor eksternal, di mana faktor ini
terjadi di lingkungan keluarga, teman, budaya, dan media. Contohnya, anak yang dibiasakan membaca setiap malam oleh orang tua, dia pasti memiliki perilaku yang rajin membaca dan rajin belajar karena dia sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk rajin membaca dan belajar di sekolahnya, di rumahnya. Yang terakhir itu faktor situasional. Faktor ini mengandung konteks atau situasi tertentu untuk mempengaruhi perilaku. Contohnya, seseorang yang biasanya pemalu bisa menjadi percaya diri saat presentasi kelompok kecil. Tapi pasti dia itu gugup saat berbicara di depan ratusan orang karena dia hanya bisa berinteraksi saat di depan beberapa orang saja. Kalau di tempat ramai, dia pasti gugup dan gemetar saat disuruh presentasi. Selanjutnya, kita akan membahas teori-teori behavior. Teori-teori behavior itu ada 3. Behaviorisme, teori kognitif, dan teori humanistik. Teori behaviorisme menurut Skinner dan Watson itu menekankan perilaku yang dapat diamati dan dipengaruhi oleh stimulus respon. Contohnya, ketika di kelas anak didik kita itu ada yang mengerjakan PR. Dia tuh rajin sekali mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Nah, kita itu sebagai guru harus berapresiasi untuk memberikan dia sebuah hadiah berupa stiker. Agar apa? Agar anak itu lebih rajin lagi dan mendorong anak itu untuk belajar agar bisa rajin lagi mengerjakan tugasnya. Yang kedua itu teori kognitif, di mana teori ini menekankan pikiran, persepsi, dan pembelajaran melalui observasi. Contohnya, ketika anak-anak meniru cara teman membagi tugas secara adil karena melihat konsekuensi positifnya, sehingga dia itu bisa mengikuti temannya karena perilaku positifnya. Yang terakhir itu teori humanistik, di mana teori ini menekankan kebutuhan dan potensi individu untuk berkembang. Contohnya, yaitu ketika ada seorang karyawan termotivasi bekerja keras karena dia tuh merasa dihargai dan diakui kemampuannya oleh atasannya, sehingga dia lebih rajin bekerja lagi agar karyawan yang lain bisa termotivasi dari dirinya. Contohnya yaitu ketika ada seorang karyawan yang termotivasi bekerja keras karena dia itu merasa dihargai dan diakui